Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nabila dengan NIM 411232059 Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 yaitu vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah, berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai numerik seperti suhu dan massa. Vektor memiliki banyak informasi. Bayangkan panah. Panjang panah memiliki besaran vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor. Apa sih contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari? Contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari yaitu kecepatan, gaya, dan pemindahan. Vektor memiliki banyak sekali penerapan dalam berbagai bidang, seperti di fisika, mempelajari gerak, gaya, medan listrik, dan lain-lain. Di matematika, yaitu ada geometris, ada aljabar linear, ada kalkulus vektor. Lalu, di komputer grafis, ada membuat animasi dan transformasi objek 3 dimensi. Lalu, di teknik, ada analisis struktur dan mekanik fluida. Di sini ada notasi vektor. Vektor dari sebuah besaran, vektor yang paling sederhana yaitu perpindahan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi dari satu titik. Sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik B melewati sebuah lintasan lengkung pada gambar 1.2a. Vektor perpindahan gerak tersebut ditunjukkan oleh garis terpendek yang lurus dari A ke B pada gambar 1.2b. Lalu, yang berikutnya kita beri nama sebagai vektor perpindahan R pada gambar 1.2 yang C. Lalu, ada notasi geometris. Apa sih notasi geometris itu? Notasi geometris adalah sebuah metode untuk menganalisis vektor dengan cara menampilkan dalam bentuk gambar. Penamaan sebuah vektor. Cara penulisan vektor dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan huruf tebal R atau R kecil dengan tanda seperti di atas, ada garis panahnya di atas huruf tersebut. Panjang anak panah menunjukkan besaran vektor, sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Kita juga bisa menggambarkan negatif dari masing-masing arah panah vektor seperti gambar 1.2e. Nah, di sini ada notasi analisis. Notasi analisis digunakan untuk menganalisa vektor dengan cara menguraikan vektor tersebut dalam komponen-komponen penyusunnya. Sebuah vektor dalam koordinat kartesian yaitu dua sumbu X dan Y dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya yaitu komponen pada arah sumbu X dan komponen pada arah sumbu Y. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.2f. AY adalah besaran komponen vektor A dalam arah sumbu Y, sedangkan AX besaran komponen vektor A dalam sumbu X. Vektor arah atau vektor satuan adalah vektor yang besar 1 dan arahnya sesuai dengan didefinisikan. Misalnya, dalam koordinat kartesian itu ada I, J, K, dan yang masing-masing menyatakan vektor dengan arah sejajar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebagai contoh seperti gambar tersebut, vektor A dapat ditulis A sama dengan AX I ditambah AY Z, dan besar vektor A adalah sebagai berikut seperti di gambar. Nah, di sini ada macam-macam vektor, yaitu ada vektor posisi. Vektor posisi yang disajikan dalam bentuk vektor baris XY atau vektor kolom. X-nya di atas, Y-nya di bawah seperti gambar.
yang ditunjukkan. Contohnya, A sama dengan min 3,4 atau B sama dengan min 2 min 3. Jika dalam soal diketahui dua titik, maka cara mencari vektor posisinya adalah sebagai berikut. Misal, diketahui titik A yaitu XA dan YA, dan titik B yaitu XB dan YB. Maka vektornya posisi AB sama dengan B min A. Jadi vektor AB sama dengan dalam kurung XB dikurang XA, YB dikurang YA, atau seperti gambar. Yang kedua, ada vektor baris. Vektor yang disajikan dalam bentuk XI ditambah XJ ditambah YJ, di mana I dan J membangun vektor-vektor pada ruang dimensi 2, yaitu I dalam kurung 1,0 dan J 0,1 dengan dalam kurung I sama dengan dalam kurung J sama dengan 1. Contohnya, vektor A adalah 5,7. Dapat ditulis sebagai vektor basis A sama dengan 5I ditambah 7J. Vektor B sama dengan 2, min 3. Dapat ditulis sebagai vektor basis B 2I dikurang 3J. Vektor C sama dengan min 1,4. Dapat ditulis sebagai vektor basis C sama dengan min 1 plus 4J. Lalu vektor D sama dengan min 2, min 1. Dapat ditulis sebagai vektor basis D sama dengan min 2I dikurang J atau minus J. Lalu di sini ada vektor 0. Nah, vektor 0 adalah suatu vektor yang panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sembarang. Vektor 0 dapat dinyatakan dengan 0 sama dengan 0, 0. Contoh, vektor A sama dengan 0,0. Vektor B sama dengan 0, 0. Lalu ada vektor negatif atau vektor inverse. Vektor negatif dari A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Vektor negatif dari vektor A ditulis minus A. Contoh, vektor A sama dengan 2,4. Jadi, vektor negatif A adalah min A sama dengan min 2, min 4. Lalu, contoh lagi, vektor A sama dengan min 2,3. Jadi, vektor negatif A adalah min A sama dengan 2, min 3. Jadi, yang awalnya ada min, terus di vektor negatifnya itu jadi positif, bilang positif, kayak gitu. Lalu ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya atau panjangnya satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan panjang vektor semula. Misalnya, E adalah vektor satuan dari vektor A. Maka, vektor satuannya dinyatakan dengan E sama dengan A per A. Ini ada contohnya. Tentukan vektor satuan dari A sama dengan 2I dikurang 3J. Nah, penyelesaiannya E sama dengan A per A. E sama dengan 2I dikurang 3J per akar 2 pangkat 2 ditambah minus 3 akar 2. E sama dengan 2I dikurang 3J per akar 4 ditambah 9. E sama dengan 2I dikurang 3J per akar 13. Nah, hasilnya E sama dengan 2 per 13 akar 13I dikurang 3 per 13 akar 13J. Lalu ada besar atau modulus vektor. Misal diketahui A sama dengan XI ditambah YZ.
Modulus atau panjang vektor A dirumuskan sebagai A sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini ada contohnya. Contoh pertama, tentukan panjang vektor A sama dengan 4i ditambah 3j. Penyelesaiannya, A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. A sama dengan, berarti X kuadratnya diganti jadi 4. Itu akar 4 kuadrat ditambah Y-nya diganti 3. Jadi ditambah 3 kuadrat. Nah, A sama dengan akar 16 ditambah 9. Lalu A sama dengan akar 25. Nah, hasil dari akar 25 berapa? Hasilnya 5. Terus ada contoh kedua. Diketahui vektor A sama dengan XI tambah 3J. Jika panjang A adalah 5, tentukan nilai X. Penyelesaiannya, A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama kayak awal. Terus A nya diganti 5. Kan ditanya ini pertanyaannya, jika panjang A adalah 5. Jadi 5 sama dengan akar X kuadrat ditambah 3 akar kuadrat. 5 sama dengan akar X kuadrat ditambah 9. Lalu 25 sama dengan X kuadrat ditambah 9. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi kuadratnya X pangkat 2 nya dipindahin ke depan. Nah, jadi X kuadrat sama dengan 5 X kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. Hasilnya X kuadrat sama dengan 16. Jadi X sama dengan akar 16 sama dengan 4. Lalu di sini ada kemauan dua vektor. Dua buah vektor dinyatakan sama jika besarnya dan arah kedua vektor tersebut sama. Contoh, diketahui A 5 min 4 dan B X min 4. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X alternatif penyelesaian A sama dengan B. Jadi 5 min 4 sama dengan X min 4. Terus X sama dengan 5, seperti gambar di sini. Lalu sini ada vektor dalam ruang. Vektor dalam ruang satu dimensi. Itu vektor dalam ruang satu dimensi itu, bayangkan sebuah garis lurus. Setiap titik pada garis ini dapat dipresentasikan dengan satu koordinat. Lalu ada pengertian vektor dalam ruang satu dimensi. Vektor dalam ruang satu dimensi hanya memiliki satu komponen. Vektor V sama dengan 3, menunjukkan vektor yang panjangnya 3 satuan dan arahnya ke kanan jika sumbu arah mengarah ke kanan. Sumbu positifnya mengarah ke kanan. Lalu sini ada contoh soalnya. Dua buah gaya bekerja pada sebuah benda yang bergerak sepanjang garis lurus. Terus tentukan result gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, caranya kita dapat mendefinisikan arah ke kanan sebagai positif. Maka gaya pertama dapat dinyatakan sebagai plus 3n dan gaya kedua sebagai min 2n. Resultan gaya adalah penjumlahan kedua gaya. Resultan gaya sama dengan 3n plus minus sama dengan 3n ditambah minus 2n sama dengan 1n. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 1n ke arah kanan. Terus ada contoh soal kedua. Sebuah titik bergerak sepanjang sumbu X. Dari titik X sama dengan 2 ke titik X sama dengan min 3. Tentukan vektor perpindahan titik tersebut. Nah, jadi caranya perpindahan adalah perubahan posisi. Dalam hal ini, perpindahan sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Jadi
vektor perpindahan titik tersebut adalah min 5 satuan. Penting untuk diingat, arah artinya tanda positif atau negatif pada vektor. Lalu satuan adalah vektor selalu memiliki satuan. Yang terakhir ada visualisasi. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.